semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya, Wita Wanita. Video kali ini, Wita akan mengajak kamu lebih masuk ke dalam dunia Wita Wanita. Karena apa? Seperti di video sebelumnya Wita udah bilang, Wita akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan seputar seks di video kali ini. Ini dia video sebelumnya, kalau yang belum nonton. Kalau yang baru sekarang mau nanya udah telat. Oke. Banyak banget pertanyaannya, Wita senang mendapatnya. Bahkan ada beberapa orang yang langsung nanya 8 hingga 9 komentar. Tapi sayangnya nggak bisa Wita tunjukkan di sini semuanya ya, karena waktunya terbatas juga. Dan beberapa dari kalian menanyakan pertanyaan yang Wita sudah pernah buat videonya, seperti kebanyakan tentang onani, perpanjang penis, segala macam. Tentang onani sendiri nih teman-teman, Wita udah buat 9 atau 10 video, banyak banget pokoknya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Tapi sebelumnya Wita mau kasih tahu, beberapa minggu yang lalu Wita pernah ngadain kuis. Ada orang yang nggak suka karena bilang, ih ngapain sih, kurang kerjaan banget. Karena apa? Di situ kalian suruh nebak 5 bahan makanan yang Wita masukkan ke dalam makanan Wita. Menarik banget nggak sih? Oke, dan pemenangnya adalah Kiki Sugaru. Dia nulis ada tomat, timun, alpukat, bawang putih, sayur salad, olive oil, dan seledri. Ya, selamat Kiki. Kamu sudah berhasil menebak dengan benar. Mungkin karena perempuan ya, jadi insting masak-masaknya itu lebih tajam. Oke, langsung aja teman-teman ke pertanyaan pertama. Datang dari Korea. Nggak tahu, tapi namanya emang Korea banget sih. Namanya Jiji Jiong. Maaf ya kalau Wita salah nyebut. Mbak Wita, tolong banget Mbak, video tentang cara mengetahui ciri-ciri jika orang mandul atau enggak. Disebabkan oleh apa dan adakah penyembuhannya? Saya sudah cari tapi hasilnya kebanyakan menjawab lewat tes dokter. Kalau tes sendiri bisa nggak ya? Tolong Mbak, tolong banget. Titik-titik. Makasih sebelumnya. Sukses terus sama videonya. Amat sangat membantu menjawab semua pertanyaan saya yang tidak terjawab selama ini. Semangat! Makasih banget Gigi atas dukungannya. Oke. Memang benar ya, tidak mudah untuk ditentukan dengan kasat mata apakah seorang mandul atau tidak. Dan untuk mendapat hasil yang lebih meyakinkan, memang kamu pribadi atau orang tersebut harus periksa ke dokter. Di sini akan Wita Wanita jelaskan ada beberapa penyebab sulit hamil. Pertama bagi perempuan dan bagi laki-laki. Yaitu bagi perempuan adalah yang pertama, tidak ada masa pembuahan. Ciri-cirinya kamu dapat menstruasinya tidak teratur ya. Atau juga disebabkan oleh berat badan yang terlalu tinggi, terlalu gemuk, atau terlalu kurus. Ada juga tangga telur terjepit ya. Artinya saluran dalam kandung lahir tidak berjalan lancar sehingga transportasi sel telur menuju kandung rahim terhambat. Jadi sulit terjadi pembuahan. Sekarang penyebab kemandulan bagi pria. Yang pertama adalah perkembangan buah zakar yang tidak sempurna. Biasanya udah dari kecil, seperti itu. Kemudian kualitas sperma yang jelek. Sulit diketahui apa penyebabnya, tetapi nikotin, zat yang berasal dari rokok, itu bisa mempengaruhi kualitas sperma kamu. Jadi Wita saranin jauh-jauhin ya dari rokok. Memang sulit, tapi coba langkah pertama kurangi dulu. Oke? Kemudian semakin tua, tentu saja semakin tua, nggak enak banget ngomongnya. Semakin bertambah umur, semakin juga sulit perempuan ya khususnya untuk mengandung. Dari usia 35, antara usia 35 sampai 37 itu sudah mulai sulit. Kemudian perempuan yang biasanya kamu udah pakai pil KB, kemudian apalagi pakai pil KB setelah bertahun-tahun, itu butuh waktu juga biar masa suburnya datang secara normal. Kalau untuk pil KB yang dulu ya, dimana konsentrasi zatnya itu cukup tinggi, kamu butuh waktu beberapa bulan, bahkan hingga 3 bulan atau lebih,
biar masa subur kamu datang lagi secara normal. Tapi untuk pil KB zaman modern sekarang bisa lebih cepat prosesnya. Oke Gigi, itu tadi jawabannya. Semoga puas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Faiz Prawiro. LGBT dong, dan dampaknya untuk kesehatan. Makasih. Oke, LGBT itu singkatan dari lesbi, G, gay, B, biseksual, T, transgender. Akhir-akhir ini sering banget di media ya, soalnya beberapa waktu yang lalu Amerika mensahkan secara hukum pernikahan sesama jenis, dan pasti sudah kalian lihat juga di Facebook Wita Wanita bahwa Wita sendiri merayakan kemenangan cinta ini. Wita ngerti banyak yang nggak setuju di Indonesia karena Indonesia memang budayanya beda, apalagi di Pancasila kita menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, dan memang mayoritas kepercayaan di Indonesia melarang hubungan sesama jenis. Tapi itu sebenarnya juga melanggar hak asasi manusia untuk mencintai sesama menurut saya. Bukan karena saya homoseksual, karena saya sendiri hetero, tapi teman-teman, untuk berempati itu tidak mudah. Hukum pidana nasional di Indonesia sendiri tidak melarang hubungan seks sesama jenis atau di luar pernikahan. Memang sebelumnya pada tahun 2003 ada suatu rancangan undang-undang di mana akan mendiskriminasi hubungan sesama jenis, perzinahan, praktik sihir, dan lain-lain, tapi undang-undang ini tidak berhasil disahkan, teman-teman. Keberadaannya sendiri pasti ada ya di Indonesia tentang LGBT ini, dan kita lihat semakin tinggi globalisasi lewat internet misalnya, semakin berani juga mereka menyuarakan dan mencari teman-teman yang sealiran. Kalian tahu ada dua partai di Indonesia yang konservatif moderat istilahnya, mendukung hak-hak LGBT, yaitu adalah PDI Perjuangan dan PKB. Pergerakan gay di Indonesia itu diawali di tahun 80 sampai 90-an. Ada beberapa LSM namanya Gaya Nusantara dan Arus Pelangi. Kalau kamu tertarik untuk dapat berita terbaru atau berita lebih tentang LSM ini, bisa lihat linknya di sini dan di sini. Oke teman-teman, kemudian apa dampaknya bagi kesehatan ya? Selama kamu melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi, tentu aman-aman saja ya. Memang ada istilahnya 4H. Apa itu 4H? 4H yaitu 4 grup, di mana grup-grup ini mudah sekali terkena infeksi virus AIDS. H pertama yaitu HIT. Kalian tahu di tahun 2010 dari 9 juta penduduknya ada 120.000 orang yang terkena virus HIV. Artinya apa? 13,33333% terkena HIV. Sedih banget ya. Yang kedua adalah homo. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, virus HIV juga lebih cepat tertular melalui anal sex. Anus itu lebih rawan, apalagi kalau misalnya di dalamnya ada luka dan lebih berbahaya. Itu kenapa para kaum homo lebih mudah terjangkit virus HIV. Ketiga adalah hemofil, yaitu penerima darah. Keempat adalah heroin, yaitu lewat jarum suntik. Untungnya teman-teman, di Indonesia penularan lewat jarum suntik sudah mulai berkurang ya. Menurun dari tahun 2011 ada 42%, tapi di tahun 2013 tinggal 36%. Di tahun 2015 kita tunggu statistik terbarunya.